Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Puspitaranti, Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kendari. Baiklah, saya di sini akan memaparkan hasil proposal penelitian yang berjudul Strategi Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Sarana Laboratorium Komputer di SMA Negeri 1 Kambowa. Adapun daftar isi yang ada dalam proposal penelitian ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Dan yang kelima, definisi istilah. Untuk bagian kedua, bab 2 kajian pustaka, terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama, tinjauan tentang kepala sekolah. Tinjauan tentang kepala sekolah di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, konsep kepala sekolah. Yang kedua, strategi kepala sekolah. Yang ketiga, peran dan fungsi kepala sekolah. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Untuk poin yang kedua di sini, sarana laboratorium komputer. Sarana laboratorium komputer di sini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, konsep sarana. Yang kedua, laboratorium komputer. Untuk poin besar yang ketiga di sini, strategi dalam pengelolaan laboratorium komputer, terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konsep strategi. Yang kedua, pengelolaan sarana laboratorium komputer. Yang ketiga, prinsip pengelolaan laboratorium komputer. Dan bagian yang keempat di sini, penelitian terdahulu. Setelah penelitian terdahulu, ada poin yang kelima, yaitu kerangka pikir. Untuk bab ketiga di sini, metode penelitian. Metode penelitian di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Yang kedua, jenis penelitian. Yang ketiga, subjek penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, sumber data. Yang keenam, teknik analisis data. Dan yang terakhir, keabsahan data. Baiklah, saya akan mulai memaparkan bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada bagian latar belakang. Latar belakang pada bagian pendahuluan di sini, di SMA Negeri 1 Kambowa, permasalahan yang muncul dalam pengelolaan laboratorium komputer, diantaranya belum optimalnya pengelolaan laboratorium komputer yang mengakibatkan alokasi waktu, jadwal, beban pengguna, dan koordinasinya menjadi kurang. Sebagian besar sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Kambowa untuk kegiatan praktik komputer belum memadai dilihat dari programnya. Dalam hal manajemen laboratorium komputer SMA Negeri 1 Kambowa ternyata belum terlaksana dengan baik karena keefektifan pengguna belum optimal serta kurangnya motivasi belajar oleh siswa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi kepala sekolah dalam pengelolaan laboratorium komputer di SMA Negeri 1 Kambowa. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi kepala sekolah dalam pengelolaan laboratorium komputer di SMA Negeri 1 Kambowa. Adapun manfaatnya di sini terbagi menjadi 2, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Baiklah, saya akan mulai memaparkan untuk bagian bab 2, tinjauan pustaka. Poin penting yang ada dalam tinjauan pustaka ini, yang pertama, tinjauan kepala sekolah. Tinjauan kepala sekolah di sini, yang pertama, konsep kepala sekolah. Menurut Purwanto, kepala sekolah adalah seseorang yang diangkat khusus untuk menduduki jabatan tertentu yang memiliki tugas pokok dan tanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam lingkungan sekolah. Untuk bagian poin yang kedua di sini, sarana laboratorium komputer. Poin pertama, konsep sarana. Menurut Barnawi dan Muhammad Arifin, mendefinisikan sarana prasarana pendidikan sebagai berikut. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Berkaitan dengan ini, prasarana pendidikan berkaitan dengan semua perangkat
kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, laboratorium komputer. Menurut Nuryani, laboratorium merupakan suatu tempat di mana percobaan dan penyelidikan dilakukan. Pengertian sempit laboratorium sering diartikan sebagai ruang atau tempat yang berupa gedung yang dibatasi oleh dinding atau atap yang di dalamnya terdapat sejumlah alat-alat dan bahan praktikum. Poin yang ketiga yang di sini, strategi dalam pengelolaan laboratorium komputer. Yang pertama, konsep strategi. Menurut David, strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Poin yang kedua, pengelolaan sarana laboratorium komputer. Menurut Sitorus dan Sutiani, manajemen laboratorium adalah usaha untuk mengelola laboratorium berdasarkan konsep manajemen baku. Manajemen laboratorium yang baik tergantung beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kerangka pikir dalam proposal penelitian ini, strategi kepala sekolah dalam pengelolaan sarana laboratorium komputer mencakup perencanaan dan pengadaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang terakhir pengawasan. Apabila semua komponen tersebut sudah terlaksana, maka akan menghasilkan pengelolaan laboratorium komputer yang menjadi lebih optimal daripada sebelumnya. Baiklah, saya akan masuk ke bab 3, metode penelitian. Poin pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kambowa, sedangkan waktu penelitian ini akan dilaksanakan di bulan Juli hingga Agustus 2020. Poin yang kedua, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggali informasi-informasi dari subjek penelitian mengenai strategi kepala sekolah dalam pengelolaan sarana laboratorium komputer di SMA Negeri 1 Kambowa. Yang ketiga, subjek penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kambowa, kepala laboratorium SMA Negeri 1 Kambowa, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, serta guru mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Poin selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pada proposal penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Poin berikutnya, sumber data. Sumber data di sini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun poin terakhir di sini, teknik analisis data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama pengumpulan data, produksi data atau memilah data, penyajian data, serta yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan proposal hasil penelitian yang berjudul Strategi Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Laboratorium Komputer di SMA Negeri 1 Kambowa. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.